kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di acara pada hari ini, yaitu penutupan kita melalui Zoom karena beliau saat ini posisinya sedang di Australia. Kemudian yang saya hormati kedua narasumber kita di talkshow pagi hari ini, Bapak Cep Kiki Kusumah MA, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas RI. Yang saya hormati juga narasumber kedua kami, Dr. Anis Mashkur SAGMA, dari Kepala Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam.
Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah dari Provinsi Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan juga Kabupaten Pohuwato. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Nasional dan juga Fasilitator Lokal, serta yang saya hormati para perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, dan rekan-rekan mitra, sahabat disabilitas, serta hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada kegiatan penutupan proyek MUFID 2024. Sebuah perjalanan kolaboratif yang bukan hanya tentang teknologi dan modul pelatihan, tetapi juga tentang harapan, hak, dan masa depan. Hadirin yang saya hormati, sejak pertama kali proyek MUFID diluncurkan pada tahun 2023, AIDRAN membawa visi besar bahwa pendidikan inklusif bukanlah sekedar tambahan, melainkan inti dari keadilan sosial. Kita semua menyadari bahwa anak-anak dengan disabilitas di Indonesia Timur, khususnya di Gorontalo, masih menghadapi tembok-tembok yang tidak kasat mata, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, serta akses yang tidak setara terhadap teknologi. Tapi hari ini, saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian, membawa kabar baik. Bersama fasilitator lokal, fasilitator nasional, pemangku kebijakan, guru, orang tua, dan tentunya siswa dengan disabilitas sendiri, kita telah menyusun peta jalan yang lebih adil. Kita melatih, kita berdialog, dan kita membangun modul, dan yang paling penting adalah kita mendengarkan. Karena kita percaya bahwa inklusi sejati bukanlah datang dari atas ke bawah, melainkan tumbuh dari kolaborasi yang sejajar, dari ruang kelas, dari komunitas, dan dari suara mereka yang selama ini sering diabaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, proyek ini boleh jadi berakhir secara formal pada hari ini, namun tugas kita belum selesai, karena inklusi bukanlah suatu kegiatan, melainkan sebuah komitmen. Ia harus hadir dalam anggaran, dalam kurikulum, dalam pelatihan guru, dan dalam cara kita memandang sesama. Maka saya mengajak seluruh pemangku kepentingan yang hadir hari ini, dari Kementerian Pusat hingga mitra lokal, untuk terus bersama AIDRAN memperjuangkan keberlanjutan inisiatif ini. Mari kita pastikan bahwa modul inklusif yang telah dikembangkan bukan hanya berhenti di rak, tetapi dipakai, diperbarui, dan diperjuangkan di setiap ruang kelas. Mari kita terus dorong agar kebijakan tidak berhenti pada dokumen, tetapi hidup dalam praktik. Hadirin yang saya banggakan, atas nama AIDRAN, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, dari tim pelaksana, teman-teman tim MUFID, fasilitator baik nasional maupun fasilitator lokal, pemangku kepentingan baik nasional maupun di level daerah, hingga para siswa yang telah menjadi inspirasi sejati dari perjalanan ini. Semoga langkah kecil kita hari ini menjadi bagian dari perubahan besar yang kita cita-citakan. Akhir kata, saya ucapkan dengan sebuah kutipan, saya tutup dengan sebuah kutipan, tidak ada inklusi tanpa partisipasi, tidak ada partisipasi tanpa mendengar, dan tidak ada perubahan tanpa keberanian untuk bermimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi dan salam berdaya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Uca Arawinda atas sambutan dan juga pembukaan acara. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah mari kita dengarkan bersama paparan pencapaian
Project Move It 2024 yang akan disampaikan oleh Project Manager Move It 2024. Kepada Ibu Dwi Lestari kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dwi Lestari. Saya di sini Project Manager untuk Move It 2024. Bisa dibantu untuk ini. Ya, rasanya senang sekali pada pagi hari ini saya bisa di sini bersama Ibu, Bapak, dan teman-teman dari Gorontalo, dari Kementerian, lalu dari Mitra, dari Aidran, kayak gitu. Seneng karena akhirnya apa yang kami rencanakan jauh-jauh hari dari proses pembuatan proposal sampai akhirnya pada pagi hari ini kita bisa menjalankan penutupan proyek kayak gitu, rasanya ada rasa plong, ada rasa bahagia karena apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan sangat baik kayak gitu. Dari beberapa bulan yang sudah kita lalui kayak gitu, ada betul yang saya sangat terharu sekali kayak gitu atas bantuannya teman-teman. Mungkin sebelum saya melakukan paparan, saya mengucapkan terima kasih dulu, terutama untuk tim kayak gitu, untuk Mbak Jejen, Mbak Janisa, Paskawati, lalu Mbak Cici Alivia Linggawati, lalu Mbak Nerva, Mbak Minerva Yanuar, lalu ada tim eksekutif dari Aidran, ada Dr. Dina Afrianti, ada Mbak Uca Arawinda, ada Mbak Dita Dwi Maharani, ada Mbak Widyarta Mega, ada Mas Filipus Yudiandito, lalu teman-teman dari beritabaru.co juga sangat membantu di kami. Beritabaru.co adalah partner kami yang ada di Gorontalo. Jadi saat kami menjalankan proyek ini di Gorontalo, terutama di kota Gorontalo, lalu di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato, kami punya partner yaitu beritabaru.co dan kami dibantu di sana. Di sana dibantu oleh ada Mas Ahmad David, ada Mbak Dialah, ada Muhammad Yul Fakraini, mohon maaf, biasanya kami memanggilnya Mas Iki, lalu ada Mas Santo Ali. Juga terima kasih juga untuk teman-teman dari lokal fasilitator. Jadi kita beberapa waktu lalu untuk bisa menjalankan proyek ini kami ada capacity building di Provinsi Gorontalo selama 4 hari dan kami dibantu oleh 9 lokal fasilitator. Ini ada Mbak Anita, ada Mbak Mirna, ada Mbak Rosita, ada Mas Bahrudin Una, kita manggilnya Mas Una, ada Mas Faisal, ada Mas Nurdiansah Utina, ada Mas Meldi, Muhammad Meldi Mantali, lalu ada Mas Rizal, sama ada Mbak Yulinda Abeda. Beliau-beliau ini yang membantu kami saat menjalankan proyek kami selama beberapa bulan di Provinsi Gorontalo. Juga terima kasih juga untuk teman-teman dari Nasional Fasilitator. Untuk Nasional Fasilitator kurang lebih kami ada 11 dan beliau-beliau ini yang membantu kami untuk memberikan capacity building untuk teman-teman lokal fasilitator. Ada 9 tadi selama 3 bulan berturut-turut kami memberikan materi-materi yang kami rasa itu dapat menunjang pengetahuan teman-teman dari lokal fasilitator. Ada dari Mas Philip, ada Dr. Bahrudin Fuad MA, beliau Capu kayak gitu. Beliau membantu kami di Nasional Fasilitator untuk memberikan capacity building. Lalu ada Mbak Elga, ada Mbak Nur Azizah, ada Mbak Mas Afif Husain, lalu ada Mbak Anissa, ada Mbak Unita, ada Mbak Mega, ada Mbak Uri,
Mbak Lintang sama Mas Elo. Nah, beliau-beliau ini yang membantu kami untuk proses memberikan informasi yang mungkin kita anggap inklusi kayak gitu, digital inklusi yang sudah kami kita kembangkan. Jadi kami itu di tahun pertama untuk proyek ini kami memiliki produk pengetahuan dengan modul 2 kayak gitu, dan dari modul 2 ini kami kembangkan untuk menjadi sebuah kegiatan kayak gitu, kegiatan untuk memberikan capacity building di provinsi Gorontalo kayak gitu. Nah, selanjutnya hasilkan 6 modul kayak gitu, modul untuk pelatihan, dan kami dibantu dari Prof. Oos, Mbak Dian kayak gitu. Selamat datang dan terima kasih pada akhirnya kita bisa bertemu di sini setelah berbulan-bulan kami bertemu secara virtual, dan pagi hari ini rasanya senang bisa bertemu kayak gitu. Dan untuk proses penulisan modul kami 6 itu dibantu oleh Mbak Lintang sama Bu Ive kayak gitu. Proses yang cukup panjang sekali. Selama di proyek ini kita menghasilkan beberapa produk-produk itu. Nah, selanjutnya mungkin perlu bercerita sedikit ya gitu terkait kenapa sih ada proyek ini dan mungkin kenapa juga di Provinsi Gorontalo. Nah, saya mulai dari mungkin kita mengidentifikasi kayak gitu, mengidentifikasi bahwa siswa dengan disabilitas di Provinsi Gorontalo kayak gitu masih memiliki hambatan akses ke pendidikan inklusi dan pendidikan inklusi yang berkualitas kayak gitu. Nah, hambatan-hambatan itu meliputi ada infrastruktur fisik, lalu digital, dan infrastruktur yang tidak ramah dengan disabilitas, lalu kurangnya kapasitas guru dan tenaga pendidikan, rendahnya kesadaran tentang hak-hak siswa disabilitas, lalu minimnya implementasi dan pengawasan terkait regulasi pendidikan inklusi, lalu tidak adanya anggaran khusus untuk pendidikan inklusi. Nah, kami di Aidran itu merespon dengan adanya proyek MOVE IT ini, kita menginisiasi untuk mendorong transformasi pendidikan inklusi melalui teknologi digital dan teknologi yang bisa membantu teman-teman yang ada di Provinsi Gorontalo kayak gitu, khususnya di wilayah Kota Gorontalo, di Gorontalo Utara sama Pohuwato. Nah, di proses fase 1 kayak gitu kami melakukan riset memetakan kondisi akses pendidikan bagi siswa disabilitas yang ada di Provinsi Gorontalo di 3 wilayah tersebut, lalu kami menemukan data-data dan temuan, dan kami memiliki rekomendasi untuk perlunya peningkatan kapasitas, lalu penguatan regulasi, anggaran khusus, dan pelibatan komunitas. Nah, dari hasil penelitian dan kami memiliki rekomendasi seperti yang saya sebutkan tadi, akhirnya di fase 2 ini kami memiliki kegiatan yang bisa mengakomodir apa yang kami temukan di fase 1, yaitu melakukan standarisasi modul inklusif berbasis teknologi, lalu kita melakukan capacity building untuk para guru, orang tua, dan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya kami berusaha untuk melakukan advokasi, regulasi, dan sistem pendidikan inklusi yang berkelanjutan. Ini seperti kami menghasilkan produk modul yang kami cetak, ada 6 itu, pada hari ini akan kami launching, kami bawa 2 modul terlebih dahulu karena 6 jadi memang masih yang 4-nya masih proses untuk dicetak kayak gitu. Lalu di
beberapa waktu lalu untuk proses advokasi ini kami datang ke Gorontalo, kami melakukan dialog-dialog di Gorontalo ke Dinas Pendidikan, lalu ke Dinas Sosial, lalu ke Bapeda kayak gitu untuk mendialogkan apa yang kami temukan saat melakukan riset dan apa yang kami keluarkan, produk yang kami hasilkan di proyek tahun ini. Kami melakukan dialog itu dan kami juga melakukan pembukaan proyek karena pembukaan proyek ini juga mengundang beberapa stakeholder dan kami membicarakan terkait situasi yang ada di Gorontalo dan kami menemukan beberapa temuan-temuan baru. Jadi memang situasi itu sangat dinamis sekali kayak gitu. Apa yang kami temukan selalu ada kebaruan sebuah masalah, kebaruan sebuah inovasi kayak gitu. Itu sangat makanya pada pagi hari ini saat kami melakukan penutupan ini mungkin secara proyek akan berakhir kayak gitu, tapi harapannya melalui penutupan ini juga awal untuk kita bersama kayak gitu bahwa hasil yang dimiliki oleh Aidran mungkin bisa saat kami menceritakan seperti ini mungkin ada yang tergerak hatinya, tergerak untuk kegiatan-kegiatannya, untuk melibatkan atau menginisiasi pendidikan inklusi di wilayah terutama di Provinsi Gorontalo kayak gitu. Apalagi pada pagi hari ini juga kami mengundang dari kementerian dan harapannya juga nanti bisa saling kolaborasi kayak gitu dengan situasi yang saat ini apa sih yang bisa kita lakukan bersama kayak gitu untuk mewujudkan pendidikan yang inklusi kayak gitu. Oke, dari dampak kegiatan yang kita lakukan kayak gitu, ada keinginan dari kami selama kami merencanakan lalu pada saat ini kami melakukan penutupan itu awalnya kami ada keinginan tujuan kayak gitu untuk mendorong adanya transformasi sistem pendidikan di Gorontalo melalui integrasi teknologi digital dan bisa membantu untuk teman-teman yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, di situ juga kami ada keinginan ada kapasitas pengetahuan untuk para guru dan siswa terkait pendidikan inklusi dan pendidikan digital inklusi itu seperti apa lah. Di sana juga kami ada keinginan untuk ada kesadaran terkait pendidikan inklusi, lalu keterlibatan orang tua dan pendidik untuk membangun pengetahuan pendidikan inklusi di lingkungan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Lalu untuk dampak dari hasil. Wait. Kalau itu di next sama enggak? Oke. Selanjutnya ada standarisasi modul ini yang seperti yang saya sampaikan di awal kayak gitu bahwa di awal tahun untuk proyek ini kami menghasilkan 2 modul seperti yang ada di gambar ini kayak gitu. Modul ini menjadi dasar untuk tahun ini dikembangkan menjadi 6 modul kayak gitu yang pada pagi hari ini akan di launching kayak gitu dan kami pada pagi hari ini membawa 2 modul kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk pemangku kepentingan dari proyek ini ada keinginan kayak gitu bahwa yang terlibat untuk kegiatan capacity building itu ada guru, ada pengelola sekolah, siswa dengan disabilitas, selalu orang tua dari siswa disabilitas, selalu pemangku daerah, pembuat kebijakan, komunitas atau NGO, LSM yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, lalu Kementerian Pendidikan dan kementerian beberapa kementerian yang mungkin memiliki kaitan terkait pendidikan kayak gitu. Ada harapan bahwa pada proyek ini itu ada kurang lebih penerima manfaat
yang kita harapkan ada sekitaran 195 orang, itu terdiri dari 15 fasilitator lokal, lalu ada 3 guru, lalu administrator dari sekolah, lalu pemerintah atau LSM, lalu ada 30 siswa dengan disabilitas, 90 guru dan 30 pengelola sekolah atau administrasi sekolah yang tukang pendataan itulah. Lalu orang tua. Nah, dari hasil ini ada keinginan dari 2 modul itu dikembangkan untuk menjadi 6 modul, lalu ada keinginan juga untuk penguasaan teknologi digital dari penerima manfaat yang ada di Provinsi Gorontalo kayak gitu. Lalu penggunaan software pembaca layar, lalu TTS dan lain sebagainya. Ada keinginan juga untuk peningkatan pemahaman hak penyandang disabilitas, lalu partisipasi aktif dalam workshop dan pelatihan selama kegiatan kemarin kayak gitu. Ini adalah harapan dari proyek ini. Selain itu dari proyek ini juga diharapkan ada pelatihan rutin untuk guru, lalu membentuk unit layanan disabilitas, lalu hasil belajar meningkat, prestasi akademik dan keterlibatan siswa menjadi naik dengan adanya capacity building yang sudah kami lakukan, lalu ada perubahan budaya terkait masyarakat dan sekolah agar lebih inklusi, lalu dukungan kebijakan dan sikap sosial positif dan replika model apa yang sudah kami lakukan selama proyek ini berjalan kayak gitu bisa diadopsi, karena kemarin kami adopsi di Provinsi Gorontalo kayak gitu. Ada harapan bahwa mungkin di kota lain selain 3 itu juga bisa mengadopsi apa yang sudah kami lakukan kayak gitu. Dan dukungan dari pemerintah daerah dan lokal untuk keberlanjutan isu kami, isu untuk sekolah inklusi dan digital kayak gitu. Nah, untuk sasaran dari proyek ini, kami sasarannya adalah di Provinsi Gorontalo kayak gitu, karena provinsi ini terletak di wilayah timur Indonesia, jadi kami memilih di sana karena kalau misalnya melakukan proyek ini di Jawa sepertinya hal yang biasa saja kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan di timur, terutama di Gorontalo, itu akan menemukan banyak hal kayak gitu yang berbeda sekali dengan situasi di Jawa. Dan menariknya juga di Provinsi Gorontalo ini salah satu provinsi yang menjadi provinsi di tahun 2000 sejak adanya reformasi kayak gitu. Jadi karena ini juga provinsi baru, artinya masih ada proses untuk menjadi yang lebih utuh lagi kayak gitu. Makanya kami menyasar provinsi ini. Nah, selain itu mendapatkan otonomi daerah, dan ini memungkinkan untuk inisiatif pendidikan dilaksanakan lebih lokal dan responsif di sana kayak gitu. Proyek MOVE IT ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kontekstual wilayah Gorontalo, karena kalau misalnya kami menginisiasi proyek ini berdasarkan situasi atau pemikiran Jawa, rasanya beda sekali kayak gitu, karena secara topologi keadaan di sana berbeda dengan di Jawa. Jadi kita berusaha mengakomodir budaya-budaya yang ada di sana, situasi yang ada di sana untuk kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan di Aidran kayak gitu. Nah, alasan-alasan kenapa Gorontalo kayak gitu, ini sempat menjadi saya deg-degan dan gelagapan saat saya pertama kali datang ke Gorontalo kayak gitu. Saya datang di sana dan bertemu ibu bapak yang ada di sana di pemerintahan.
kenapa kami dipilih kayak gitu. Jadi ini apa ya jawabannya kayak gitu. Ada rasa deg-degan kayak gitu karena pertama kali dan setiap saya datang di kantor pemerintahan selalu ada pertanyaan kenapa kami kayak gitu. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba kembali kayak gitu merefresh untuk sedikit menjelaskan saat kami memilih Provinsi Gorontalo dan 3 wilayah tersebut. Alasannya adalah karena di tahun 2015 kayak gitu, di sana peringkat kedua tertinggi di Indonesia terkait prevalensi disabilitas kayak gitu. Jadi orang dengan disabilitas cukup tinggi di wilayah tersebut, tapi ini tahun 2015. Semoga ini data yang lama dan mungkin saat ini mulai berkurang kayak gitu. Nah, di tahun 2018 masuk menjadi 6 besar provinsi tertinggi dan peringkat ketiga dalam jumlah yang absolut untuk data disabilitas yang ada di Gorontalo. Nah, kami mencatat sekitar ada 7.000 penyandang disabilitas dengan 5,4% berusia di bawah 18 tahun. Ini masih usia sekolah, makanya kami juga menyasar untuk proyek tahun ini kami lebih banyak melakukan inisiasi pada guru, pada orang tua dengan disabilitas dan murid disabilitas yang ada di sana dalam pelibatan untuk pelatihan dan mengenal sekolah inklusi itu seperti apa. Lalu makanya di fase 1 itu kami mendapatkan atau menghasilkan data yang kami gunakan untuk mengembangkan kegiatan di tahun ini, di tahun ini yang sudah berakhir di hari ini kayak gitu. Nah, di sana ditemukan kebutuhan yang mendesak akan pendidikan inklusi kayak gitu. Karena ya ketika datang ke sana ternyata juga banyak ibu bapak guru yang mengeluhkan situasi muridnya yang dengan disabilitas, tapi juga ada kebingungan ketika menghadapi anak dengan disabilitas ini kami harus seperti apa kayak gitu. Karena kami ini guru yang belum memiliki kapasitas pengetahuan untuk menghadapi murid dengan disabilitas. Bahkan guru-guru di sana juga masih banyak yang bingung membedakan ini disabilitas jenis apa kayak gitu. Karena memang ketika membicarakan isu disabilitas itu sangat kompleks sekali, apalagi untuk memahami murid kayak gitu, dengan murid baru untuk masuk ke sekolah kayak gitu, lalu ketika seorang guru itu tidak memiliki kapasitas atau indikator yang dinamakan si A itu dengan disabilitas jenis ABC kayak gitu, ketika tidak memiliki pengetahuan itu tentunya juga akan memberikan kebingungan, bahkan bingung akan melakukan intervensi seperti apa kayak gitu kepada murid-murid ini. Oke, untuk capaian proyek ini mungkin sudah seperti yang saya sampaikan di awal-awal bahwa kami mengembangkan 6 modul dari 2 modul yang ada di tahun sebelumnya kayak gitu. Dari 6 modul itu kami nama-nama judulnya mungkin saya bacakan kayak gitu. Yang pertama ada modul yang kami beri judul memahami pendidikan inklusi, lalu pendidikan inklusi dan pendidikan membentuk lingkungan sekolah yang inklusif, menciptakan pembelajaran inklusif, lalu monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif, dan menerapkan inquiry apresiatif dan pendidikan inklusi. Dan ini dibantu untuk proses penulisannya, dibantu oleh Mbak Lintang sama Mbak Ive, lalu Prof. Oos sama Mbak Dian kayak gitu.
Nah, untuk capaian selanjutnya kami melakukan training of trainer yang kami lakukan selama 3 bulan melalui Zoom kayak gitu kepada 9 lokal fasilitator yang dibantu oleh nasional fasilitator, kurang lebih saya sampaikan tadi ada sekitaran 12 yang membantu. Lalu untuk selanjutnya pelaksanaan capacity building yang kami lakukan selama 4 hari kayak gitu di Kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo Utara, di Pohuwato kami lakukan di tanggal 17 sampai 20 Februari. Lalu kegiatan ini diikuti oleh para guru, operator sekolah atau administrator sekolah, lalu orang tua yang memiliki anak disabilitas, lalu siswa dengan disabilitas, pemerintah daerah sama NGO yang ada di wilayah tersebut. Untuk capaiannya, pelaksanaan capacity building sangat berjalan lancar dan sukses kayak gitu. Untuk ya secara project saya secara pribadi mengklaim bahwa ini berjalan sangat sukses kayak gitu, karena apa yang kami targetkan tercapai. Misalnya kayak yang kami undang, lalu peserta itu juga memenuhi kuota yang sudah kami harapkan. Dan rasanya juga fasilitator lokal juga membantu untuk proses ini. Jadi teman-teman dari lokal fasilitator sudah membantu untuk proses memberikan materi, ada sekitaran 11 materi yang disampaikan selama 4 hari, dan lokal fasilitator ini ada laki-laki dan perempuan dan ada yang disabilitas kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih atas perhatiannya selama beberapa menit saya ngoceh ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas bantuannya selama ini membantu kami di AIDRAN, dan dengan adanya Ibu Bapak dan teman-teman, apa yang kami rencanakan di AIDRAN untuk proyek MOVE IT 2024 ini bisa berjalan sukses dan berjalan sangat smooth. Jadi terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih kepada Mbak Dwi atas paparannya. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya ini adalah testimoni dari fasilitator lokal. Kita akan mendengarkan bersama testimoni dan praktik baik dari fasilitator lokal perwakilan dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Gorontalo. Untuk itu kami mengundang fasilitator lokal yang sudah hadir di sini. Kami persilakan untuk menuju ke depan ke tempat yang telah kami sediakan. Ada Mbak Rosita Abdullah, juga Mas Muhammad Meldi, dan juga Mas Baharudin Una. Kami persilahkan untuk ke depan. Baik, kami persilahkan untuk berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua perundangan yang hadir saat ini, dan juga yang saya hormati selaku pimpinan AIDRAN, Mbak Uca, dan bersama tim, dan juga dari pemerintah, Bapeda Kota Gorontalo juga hadir saat ini, Bu Kaban, ada Pak Kaban dari Gorontalo Utara,
juga Pak Sek dari Pohuwato, dan ada teman-teman saya lokal fasilitator yang mewakili dari 3 daerah, termasuk saya dari Kota Gorontalo. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan yang hebat luar biasa ini kepada saya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rosita Abdullah, biasa dipanggil Sita aja. Dan saya sebagai tenaga pendidik di sekolah luar biasa, tepatnya di SLB Negeri Kabupaten Gorontalo. Mengabdi sudah 13 tahun lamanya. Dan kemarin saya diberikan kesempatan oleh Aidran bekerja sama sebagai fasilitator lokal yang berada di Kota Gorontalo. Mungkin biasanya kalau kita disabilitas itu memperkenalkan diri itu secara inklusi. Jadi mohon maaf saya tidak menyebut. Siapa tahu di sini ada teman-teman disabilitas netra, ya. Jadi saya adalah seorang perempuan. Saya menggunakan jilbab berwarna coklat. Saya juga pakai batik yang coraknya juga biru tua, ada coklat. Menggunakan rok warna biru tua juga, dan sepatu itu warna peach. Saya adalah penyandang disabilitas itu sejak lahir. Tungkai kanan bawah saya itu tidak ada. Jadi saya menggunakan kruk ketika saya melakukan segala aktivitas saya. Mungkin testimoni kali ini saya awali dengan kata disabilitas. Yang kita tahu bersama bahwa disabilitas itu yang memiliki berbagai keterbatasan secara fisik, intelektual, dan juga sensorik. Dan disabilitas juga bisa jadi apa saja, bisa jadi seorang guru, bisa juga jadi dosen, dan lain sebagainya. Dan untuk mencapai itu, ya pasti yang pertama adalah berbicara tentang pendidikan, lebih memperkuat ke pendidikan. Nah, kemarin kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Aidran. Selama 3 bulan kami difasilitasi oleh lokal nasional fasilitator. Itu kita menerima 12 TOT. Mungkin dari saya pribadi 3 bulan bukanlah waktu yang artinya sangat singkat untuk saya belajar, karena masih banyak lagi yang harus saya pelajari terkait dengan pendidikan inklusi, terutama berada di Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo juga kami mendapat informasi dari proyek pertama teman-teman kami yang melakukan penelitian bahwa data disabilitas keseluruhan di Provinsi Gorontalo itu ada 24.344 jiwa. Nah, di Kota Gorontalo sendiri itu ada 4.750 jiwa. 52,83% itu belum memiliki ijazah. 47 dan 17% sudah memiliki ijazah, dan sekitar ada 200-an lebih anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di setiap sekolah inklusif. Nah, kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan capacity building yang selama 4 hari dilaksanakan di Aston Hotel. Ya. Dan di 3 kelas itu, pertama kita memang sudah ada jadwal, memang sudah menentukan jadwal pertama. Di 3 kelas itu ada kelas pemerintah dan juga dengan tenaga pendidik. Kemudian di kelas 2-nya itu ada anak
dengan disabilitas, juga orang tua disabilitas. Dan ternyata kemarin ada perubahan karena undangan yang kami berikan ke dinas setempat itu, kami mengetahui sejumlah itu ternyata yang hadir lain lagi begitu. Tapi tidak lari dari peserta yang tadi. Akhirnya saat itu kami bertiga, karena memang saat itu hanya ada saya dengan teman saya yang berdua, Ibu Mirna dan Ibu Anita. Akhirnya kami mengkondisikan bagaimana perubahan itu tetap kita mengkondisikan bagaimana caranya di 3 kelas itu terpenuhi. Ada 60 peserta. Akhirnya kita juga kewalahan membagikan Google Form yang dibantu oleh Mbak Cici. Iya, karena kan awalnya itu sudah ditentukan, oh ini Google Formnya ini harus di kelas ini, dan ternyata ada perubahan lagi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, dari 3 kelas tersebut, yang pertama kelas pemerintah, itu kami membahas tentang infrastruktur. Pasti itu ada hal-hal yang memang sangat membatasi layanan pendidikan. Tetapi kemarin oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang sempat hadir juga, alhamdulillah kami membahas bersama. Karena sejatinya saya berada di sana juga sebagai lokal fasilitator, tidak memiliki semacam saya yang memiliki materi seutuhnya, tapi saya mengajak semua pemerintah terlibat membahas terkait apa tujuan kita khususnya untuk pendidikan inklusi yang ada di Gorontalo. Dan yang kedua, di kelas 2 itu ada guru dan juga yang menghandle data di sekolah, itu yang hadir. Ya, di situ kami membahas lebih ke layanan pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para guru itu sendiri bertanya, mereka pun masih bingung mau menerima anak-anak dengan ragam disabilitas dan masih terbatas pengetahuannya bagaimana tepat sasaran untuk bisa menangani anak yang misalnya memiliki seperti tuli begitu, atau misalnya netra. Itu yang terjadi di kelas 2, dan saya berusaha untuk menjawab itu sesuai pengalaman saya yang ada di SLB. Saya juga mengajarkan mereka menggunakan bahasa isyarat, karena itu akses pertama untuk akses informasi untuk anak-anak tuli. Bagaimana bisa berjalan dengan lancar kalau pada proses belajar mengajar kita tidak bisa bisa berbicara dengan anak-anak tuli. Saya bilang begitu. Kemudian di kelas 3 itu saya lebih ke penguatan saja. Penguatan karena di situ ada orang tua disabilitas yang memiliki anak disabilitas, juga ada anak disabilitas. Saya mengajak orang tua untuk yang pertama menghilangkan stigma negatif terhadap disabilitas. Karena kalau kita memandang seseorang kalau sudah yang namanya lemah, berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Dan juga untuk anak-anak saya sedikit memberikan motivasi. Saya bilang, yuk kita sama-sama membantu pemerintah bagaimana caranya kita bisa mewujudkan pendidikan inklusi yang di Gorontalo yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara inklusif. Nama saya Muhammad Mildi Mantali, biasa dipanggil Mas Mildi oleh teman-teman lokal fasilitator. Saya lokal fasilitator dari Kabupaten Pohuwato. Saya berjenis kelamin laki-laki, memakai kemeja batik hitam, celana kaki dan sepatu coklat. Saya berkacamata. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sehari-hari saya sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Duhiada yang ada di Kabupaten Pohuwato. Nah, selama menjadi lokal fasilitator, kami ada beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan, di mana yang pertama kami melakukan TOT selama kurang lebih 3 bulan. Di 3 bulan itu ada 12 materi yang kami terima yang dibawakan oleh fasilitator nasional dengan offline dan online atau secara daring dengan tatap muka dan tatap maya. Nah, untuk 10 materi itu kita secara tatap maya dan 2 materinya itu secara tatap muka bersamaan dengan kegiatan pembukaan proyek MUFID yang dilaksanakan di Gorontalo. Kemudian setelah kami menerima materi sebanyak 12 materi selama TOT, kami melaksanakan capacity building di masing-masing kabupaten. Kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaannya selama kurang lebih 4 hari, dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 20, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Di mana pesertanya itu kurang lebih ada 60 orang yang terdiri dari unsur dinas terkait, ada dinas pendidikan, dinas sosial, kemudian dari perwakilan dari Bapeda, dari Kementerian Agama, dan Bapak Ibu guru, baik itu dari SD sampai dengan SMP, kemudian siswa dengan disabilitas dan orang tuanya, didampingi oleh orang tuanya. Nah, selama capacity building itu kami dibagi menjadi 3 kelas, di mana setiap kelasnya itu berisi pesertanya 20 orang. Nah, ada mix, jadi di dalamnya ada unsur dari masing-masing dinas, orang tua, kepala sekolah, peserta didik dengan disabilitas bersama orang tuanya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang menarik selama kami melaksanakan capacity building. Yang pertama, peserta itu antusias begitu, karena pada saat pelaksanaan kami dibantu oleh Mas Elo dan JWI, itu kami belajar bahasa isyarat mulai dari huruf, dan saya melihat bahwa guru-guru, kepala sekolah, pesertanya itu antusias untuk mengikuti itu, sampai pesertanya maju di depan satu persatu untuk mempraktikkan nama-namanya menggunakan bahasa isyarat, seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah di hari terakhir Bapak Ibu, di mana di hari keempat itu kami memberikan materi terkait dengan situasi pendidikan inklusif yang ada di Gorontalo. Nah, di materi setelah peserta menerima materi itu, peserta diberikan diskusi dengan melihat situasi pendidikan inklusi yang ada di Gorontalo, maka ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh peserta. Yang pertama itu dari perwakilan dari Bapeda Kabupaten Pohuwato, itu terkait dengan adanya kebijakan yang lebih berfokus pada isu disabilitas dan pendidikan inklusif. Kemudian dari dinas pendidikan, di mana dari terkait dengan pembiayaan sarana prasarana untuk pendidikan inklusif. Jadi ada dari hasil rekomendasi itu ada beberapa hal
yang dihasilkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, dari hasil rekomendasi itu para peserta itu akan membuat sebuah gerakan yang nantinya akan diimplementasikan di tempat kerja, baik itu dinas terkait maupun diimplementasikan di sekolahnya dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Nah, dari dari gerakan tersebut diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira apa kelebihan serta kekurangan dan tantangan yang dihadapi pada saat mengimplementasikan pendidikan inklusi ini. Nah, dari rencana gerakan itu ada yang pertama dari Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan itu akan membuat roadshow terkait promosi digital untuk pendidikan inklusif. Kemudian untuk gerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu mereka akan mengimplementasi kegiatan ini dalam proses pembelajaran mereka. Dan terakhir Bapak Ibu, harapannya kami berharap proyek ini akan tetap ada keberlanjutan karena kami melihat dampak yang dihasilkan oleh proyek ini sangat luar biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama saya Bahrudin Una. Bisa disapa Una. Saya duduk di depan menggunakan kemeja warna maron, menggunakan celana hitam dan sepatu hitam. Saya di sini sebagai lokal fasilitator. Namun sebelum itu saya juga alhamdulillah pernah terlibat jadi peneliti lokal di Aidran waktu fase 1. Jadi untuk hari ini kita membahas di fase 2, alhamdulillah sudah masuk fase 2, tapi jauh sebelumnya di 2023 alhamdulillah saya dipercaya menjadi salah satu peneliti lokal. Nah, gambaran dari Aidran terutama dalam proses riset hingga menuju ke capacity building yang dilakukan di Gorontalo, khususnya saya yang dipercayakan di Gorontalo Utara, memang banyak lika-likunya ya. Saya mungkin menjelaskan dulu geografi yang ada di Gorontalo ya, yang mungkin di sini kalau Bapak Ibu yang hadir yang belum pernah ke Gorontalo, ya insya Allah nanti ke Gorontalo dan menyaksikan langsung bagaimana di sana itu jarak antara satu sekolah ya ke sekolah yang lain itu berjauhan, terutama kalau di pedesaan, apalagi di Gorontalo Utara. Bahkan ada satu sekolah dia itu di pulau Bapak Ibu. Nah, dia harus menyeberangi pulau. Jadi ketika Bapak Ibu mau ke sana, dari guru-gurunya saja mau ke sekolah itu harus naik perahu baru tiba. Dan perahunya itu ada jamnya, misalkan kalau berangkat jam 7 ya sebelum jam 7 harus ada di sana Bapak Ibu. Kalau nanti datangnya jam 7.15 maka Bapak Ibu sama artinya tidak masuk hari itu. Dipastikan tidak bisa mengajar. Nah, ini tantangan-tantangan yang dihadapi yang saya pikir ini berbeda ya kalau misalkan di daerah Jawa ya yang banyak sekali sekolahnya yang bisa diakses. Kalau di Gorontalo itu memang dari lokasi saja memang agak susah diakses. Nah, kemudian kita berbicara terkait pendidikan inklusif, bagaimana teman-teman disabilitas ini mendapatkan hak yang sama. Karena sejatinya dalam pendidikan memang semua harus setara antara non-disabilitas dan disabilitas. Tapi pada akhirnya di Gorontalo ya sebelum dilakukan riset, itu seringkali teman-teman disabilitas itu tidak mendapatkan hak pendidikan di mana selalu diarahkan di SLB. Padahal ada sekolah di samping rumahnya yang bisa dibawa anaknya ke situ, tapi oleh sekolahnya itu ditolak. Ya, itu kejadian-kejadian yang potret yang ada di sana. Kenapa ditolak? Karena lagi-lagi kalau menyangkut disabilitas di SLB ini salah satu pemahaman yang kurang waktu itu, dan akhirnya ketika Aidran hadir itu